Baik, Assalamualaikum Syederalun. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam segmen khusus bersama saya Rianza Alpandi. Syederalun, belakangan ini kasus penipuan dan penggelapan dengan modus mobil rental kerap terjadi di Provinsi Aceh. Kasus penipuan dan penggelapan mobil rental ini bahkan mengincar para perental mobil ataupun para pemilik mobil yang ada di sejumlah wilayah Aceh. Kasus terbaru terjadi di Kabupaten Piren, di mana polisi di wilayah Kota Juang menangkap salah seorang tersangka berinisial F. Beliau menggelapkan sebanyak 6 mobil bermerek Toyota Avanza dari sejumlah perental mobil. Menurut informasi yang Serambi peroleh, kasus yang sama juga kerap terjadi di sejumlah wilayah Aceh lainnya, termasuk di kota Banda Aceh dan juga Aceh Besar. Kasus serupa bahkan sangat meresahkan masyarakat, para pemilik rental mobil, dan sejumlah kalangan lainnya. Baik, pada kesempatan kali ini, Syederalun, kami telah menghadirkan salah seorang narasumber yang juga pernah menjadi korban dan juga pernah berhasil menindak langsung para pelaku yang terlibat dalam kasus penggelapan dan penipuan rental mobil ini. Baik, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah baik, sehat bang. Baik, Bang. Menurut informasi yang kamu terima ngelawitnya, bahwa saji drone Bang pernah menjadi korban dalam kasusnya dan juga pernah menindak secara langsung para pelaku yang terlibat dalam penggelapan dan penipuannya. Mungkin bisa Bang jelaskan kiban awal mula Bang bisa kejadian begini. Sebenarnya kasus rentalnya dari tahun ke tahun sudah banyak tercium yang bahwa mobil yang digelapkan ataupun yang digadaikan yang terdapat motor rental, khusus di kota Banda Aceh yang karena penduduk unik yang digelapkan, digadaikan di kawasan Takengon dan Aceh pada beberapa tempat lain, kayak Medan, Langsa, Birun, Nagan Raya. Dan lo merupakan salah satu daripada korban motor unit rental yang dipegala oleh penduduk mafia. Cuma oleh karena demikian, tercium bau yang bahwa motor rentalnya dipegala, digelapkan, mungkin babak gudang, maka untuk lebih lanjutnya oleh pihak kamu dari grup rental mengambil keputusan yang bahwa minta urung-urung yang pegalayan. Karena di saat urung yang pegalayan karena tanpa seizin dan sepengetahuan menjaminkan sebagai hutang bak motogop, merugikan adalah orang yang terima gala, maka kamu abalah mafia ke tempat langsung. Karena mafia tersebut lebih mengetahui dan bertanggung jawab dari pihak si penerima gala motor. Maka OTK merempuk alhamdulillah urung yang pegalanya, duklah saboh tempat yang dipegala, baik warung ataupun kedai-kedai kopi, sehingga proses penanggung jawab antara si pegala dengan yang terima gala. Karena mungkin urung po motonya tebusan dengan uang sendiri. Karena yang pegala gop, yang terima motor gop, tapi pihak mobil yang bayar. Jadi nggak mungkin, merugikan. Jadi otomatis yang bertanggung jawab, ya urung pegalaan lah. Jadi mau tak mau, motor tetap tertarik dengan secara jet-jet, ada jalur hukum yang bahwa adanya pemilik. Jadi di saat motor yang kamu pak, jet tertarik langsung karena sebagai pemilik. Tapi dengan syarat ketentuan undang-undang tarik motor rental. Jadi dari segi sekian syarat adalah
kunci sirap, STNK yang bahawa pemilik jih danyo, kemudian penaruh lagi mengenai SNK mengenai BPKB dapat. Jadi lebih mudah untuk lebih danyo tarik motor gala kepada orang yang terima gala. Dari kasus yang terjadi pada go liquidnya bang, kira-kira pun modus yang terjadi dalam kasus lainnya. Yang pertama, yang kedapatan bahawa rental yang sering terjadi gala bulanan dalam bentuk rental bulanan, bisa jadi rental tahunan. Di saat rental bulanan yang pertama setelah pegalanya peng kacai, langsung dicairkan kepada si pemilik. Kemudian di saat bulan kedua, bulan kelih, apakah ada setoran, nggak ada setoran, biasa jika tercium bahawa motor kehilangan gala. Yang umum terjadi iaitu dalam posisi rental bulanan. Kalau harian mungkin jarang dengan masalah gadai motor. Sejauh ini bang, kira-kira apa modus yang dipakai oleh para pelakunya bang untuk meyakinkan bahwasanya motor yang dirental oleh orangnya bahwasanya digunakan untuk memang peruntukannya? Sering menjual publon-publonan ke kantor, ke perusahaan-perusahaan, tapi tiba-tiba teken kontrak jih bukan di perusahaan tersebut. Sering terjadi bermasalah mobil gadai kontrak bak gadai kopi ataupun warkup lah istilah haji di luar pengetahuan perusahaan ataupun kantoran. Memang kadang-kadang cahana je. Cuma untuk tergiur si pemilik motor untuk dijuk motor je sehingga lah perusahaan lagi kantor Telkom ataupun PLN ataupun Samsat ataupun kantor Jaksa. Jadi dengan dijual nan-nan kantor tersebut sehingga orang tergiur menganggap bahawa pengkap pasti pencairannya amperahan kantor. Jadi yang tengah tergiur lagi nya sehingga pegaklah surat kontrak bak kedai kopi di luar perusahaan yang asli. Istilah haji pun surat kontrak palsu lah. Ini mudah untuk pembuat yang palsu-palsu. Jadi senangkulah kejadian yang sering tergiur si pemilik mobil. Baik rental bulanan ataupun tahunan. Kemudian bang, lagi dokumen-dokumen motor lain gimana lagi STNK-nya kiban bekah mungkin dipalsukan yang juga. Salah satu kesalahan dari si pemilik motor yang sebetulnya motor rentalnya pergi surat jalan sejenis fotokopi ataupun print. Biasa je 2 bulan 3 perpanjang surat jalan. Jadi dengan surat jalannya agak susah penerima gadai. Kalaupun terima gadai dengan surat jalannya mungkin tak terlalu jadinya apa hana mufumdan. Setidak jih mengenai SNK je lah dijamin bahawa nyawa motor tapi tak periksa je untuk lebih lanjut BPKB. Cuma jenis hotel di laki BPKB alasan motor dalam kredit, dalam hutang leasing, bak bank. Karena nanti lah motor rental nancuk dari bank dan dari leasing. Jadi BPKB bisa jadi dengan alasan di leasing ataupun di bank. Jadi dengan menjamin dengan SNK. Yang kesalahan lagi untuk tajuk SNK ke konsumen rental yang sebetulnya dengan surat jalan karena surat jalannya payah agak terima karena dia sejenis lagi fotokopi ataupun print lah dari Polantas 2 bulan sekali je perpanjang. Sejauh ini bang, pernah orang bang demi pelaku yang memalsukan STNK bang? Pernah. Malah 2 minggu berikutnya kamu dari motor ke Takengon langsung kamu jemput mafia jih di kawasan Beto. Alhamdulillah dumi kamu babak tempat langsung karena taib Takengon ke tempat terima gade mereka meminta uang. Na peng na motor, hana peng hana motor, kamu hana urusan. Na peng cok motor, hana peng hanya cok motor. Jadi terpaksa kamu mafianya untuk tebusan. Alhamdulillah dengan kerja keras dari pihak keluarga tadi telepon bahawa peng kadi kirim. Nanti kiriman langsung truk motor diintat dan kamu puaju. Cuman di balik film drama yang dipegotnya pada bahun itu yang bermasalah dengan mafia yang sama. Cuma kamu
hai tak urusan motor go. Karena nyo motor dro dan yang bermasalah cuma motornya. Jadi kamu menyacok tak dro bang. Menurut yang terjadi selamanya bang, kira-kira apa penyebab warga ataupun korban tergiur dengan motor yang tawarkannya? Pertama dengan harga yang sangat murah. Karena mereka tergiur. Bisa jadi kalian go kana motor dan menghecit. Han sanggup belum cash. Han sanggup belum kredit. Terima gala motor dengan murah-murah. Bahkan yang pernah harga 20 juta, 25, 50. Dari segi harga mentang dia tak cek dah. Berarti motor bermasalah. Hana lengkap. Maka dia murah. Jangan surat jalan harga urunan. Punya SNK bisa jadi 80 juta. Termasuk dan salah sira korban dari orang motor lu. 80 juta dengan SNK. Dengan modus bahawa rental bulanan. Ya langsung memang lenyap cok dengan anggota penduduk dotu di Langsa dan di Medan. 2 buah motor pahukulan kejadian bak tahun 2020 se. Baci. Artinya dengan metemeji pelakunya bang dan meteme motor, pekeh peng yang tanyo bunonya kembali secara utuh bang. Menyedari pihak yang terima gadai, kadang-kadang tu tebusan mendapatkan. Kadang-kadang kebanyakan motume leh nak pacok pengli. Memang langsung mafia, langsung hilang kontak. Isinan kesayangan urang kampung bahawa terima motor gala tanpa lengkap surat, peng nak pacok li. Dan urang yang terima pun wajib menyerahkan unik orang. Karena yang dia terima unik adalah bukan unik si pemilik pengadai, tapi milik orang lain. Wajib juga ni yang motogok. Waktu menjalankan aksinya bang, kira-kira para pelakunya menggunakan identitas kiban bang, bekeh identitas palsu ataupun Ya, umumnya palsu mulai dari KTP dan kakak-kakak semuanya identitas yang palsu. Bahkan pernah mentume foto yang berbeda, alamat yang berbeda, urung-urung yang mentukar wajah dengan cara KTP di print. Bahkan merempok lom padu-padu draw. Ciptai mafia rentalnya rumah kontrak, rumah sewa menyewa. Jadi otet aja. Kadang-kadang rumah tiga, rumah kedih tiga, rumah kuno tiga. Jadi dengan berbeda-beda rumah, hanji beca lawan tu lacak. artinya orangnya kerap Berpindah-pindah. tempat. Berpindah-pindah tempat. Jadi kadang-kadang tu KTP phone kampungnya. Tak merempok tu, tiba-tiba laporan dari kecil perangkat kampung, kau berpindah kepada yang lain, kampung kau habis sewa. Orang tu sewa kepada yang lain dengan KTP yang lain cik. Bisa jadi menjual nama kampung, bisa jadi memang betul berpindah-pindah. Tapi yang sering kedapatan rumah sewa. Dia berpindah tempat je dalam artian di satu kabupaten yang sama, bekeh pindah-pindah dari provinsi yang Yang berbeza-beza kabupaten, yang berpindah provinsi. Cuma dari pengalaman kasus Lun, yang penggelap motornya ujung-ujung penghuni Malaysia. Yang memang betul-betul mafia memang parah tak. Tapi yang kelas-kelas bebek mafia yang mentang cik dalam daerah. Cuma posisi ini berpindah halaman mentang. Bisa jadi rumah keluarga, bisa jadi sewa menteri daerah Bandar Aceh, kau melabuh di. Dari melabuh kau nagan. Dia yang berpindah-pindah sehingga waknya agak payah dilacak dari pihak yang punya usaha rental. Kira-kira bang, apa tanda-tanda yang memang harus tak curigai bang ketika ada orang yang menawarkan motor rentalnya? Yang pertama periksa adalah identitas, mulai dari KTP. Kemudian meminta keterangan lagi SNK apakah sesuai dengan nama KTP. Kemudian lagi surat BPKB. Kalau memang betul dia unik draw, walaupun buku balising bak bank, dia tak cok motor galang. Tapi untuk tertakuti bahawa untuk penipuan je bahawa pegahnya motor keluarga. Nyonan keluarga lun, nan bang yah lun dan nan saudara mak lun. Bisa jadi itu antara SNK dengan KTP berbeza. Untuk lebih yakin lom, memang jih pegahmu buku balising, jak je balising merempak, ataupun pegah jih motor BPKB bak bank, merempak langsung ke bank. Apakah ini pemiliknya? Untuk lebih akurat, bahawa baiklah terjadi lagi kejadian itu gala-galanya. Bahkan nak merempak lah masalah je ke motor rental kan.
Bak motor-motor yang ahli-ahli kredit nak cek merempak, malahnya akan dipegala, digelapkan. Apalagi leasing hanya balik nama. Berani danyo untuk alihkan motor atas nama danyo dengan janji bahawa tidak pernah menunggak. Dalam artian kata, loan store tiap bulan. Tiba-tiba menalih talih, nama danyo hanya balik-balik leasing, motor kan digelapkan. Baik di Cincai, Pulau Bodong. Jadi yang cacat ni untuk merah nama danyo bak OJK. Otomatis yang disetok di leasing adalah nama danyo. Pakan kok berani lagi ya. Karena nama danyo hanya balik. Tapi yang leasing je balik nama ke selanjutnya, tak ada apa-apa. Masa hak store berarti urusan je leasing. Nyo yang berbahaya adalah yang leasing hanyut berbalik nama. Di saat dia tak nyetor, otomatis danyo kena. Berarti hindari mengasihi uang di muka lah bang. Sebelum terperiksa motor bunuh yang kena rental ni. Ya, yang lebih akurat dia adalah BPKB. Ya. Kalau SNK ngon SIM, KDP bisa dipalsukan. Kemudian bang, kira-kira nyo tayo posisi ka menjadi korban orangnya. Mungkin apa langkah yang bisa taco untuk memproses halnya supaya bisa selesai. Yang ada dua posisi, korban yang po moto, apakah korban yang terima gala. Maksudnya, yang terima gala otomatis berarti terima risiko menyahana nampak lima mafia. Dari pihak rental berarti menyahana dibagi peng. Kejadian mana minta orang yang pegalanya laki peng rental biaya bulanan. Masalah haji itu gada yang merugikan yang penerima urusan dua awaknya. Ya. Artinya selamanya bang, untuk kasus-kasus lainnya seperti yang pernah abang alami, kira-kira Tomhan orang-orang yang memang menyelesaikannya secara yang pernah lagi orang abang lakukan. Lagi pernah kejadian di Nagan Ronyan, motor loan sendiri, motor pribadi, bahwa renta bulanan untuk proyek. Tiba-tiba motornya akan berpindah tangan kepada Sidro Rinang, perusahaan sawit. Artinya tiba-tiba motor berganti plat. Dengan modus PKB sama plat SNK bak mafianya. Mungkin buku BPKB motor lain ataupun SNK lain, cuma diubah plat motor dan tak ingat sesuai dengan BPKB SNK yang palsunya. Jadi unik sama, mobil hitam, mobil rebon, plat yang sama juga. Jadi yang plat asli diubah karena hanya sesuai dengan SNK palsu dengan BPKB palsu. Sehingga ibu angkat terima gala dengan harga 60 juta. Jadi mau tak mau ibunya kan harus serahkan unik kamu. Jadi dari pihak goknya gemekreh, maksudnya nyolen hana pak cuk lepeng. Sedangkannya motor sebagai jaminan loan dengan mafia ji. Oh kamu bu anda mau tahu bu. Nyo kamu nyumpat kunci sirap, nyumpat SNK asli loan, nyumpat penaruhan BPKB motor. Jadi mau tak mau ibunya diperiksa bahawa nyo kanya unik. Cuma lun kiban cara wang pak luncok nyambuk na telepon tema dengan mafia yang pegala-gala. Karena ada urusan ngoknya, kamu menyakcuk motoro. Jadi mau tak mau, lelah hal-hal yang tak hadapi untuk tak tarik motor galanya karena awaknya merasa merugikan. Apalagi yang tak tariknya adalah untuk lagi contoh orang perdalaman lah. Alanya yang agak pelosok-pelosok. Karena awaknya lagi lembagah bunuh dari phone karena tergiur bahawa keluarga lain, kampung lain tak habis nak motor. Sehingga karena merasa murah, karena agaknya apalagi orang power dalam kampung, harus nak motor je. Sehingga terimalah motor yang harga murah tanpa lengkap surat-surat. Mungkin bang, untuk tabri semacam imbauan kepada masyarakat ke depan, apakah tanda-tanda kira-kira nyo motor hanya jelas ketika tanyo kena rental buat orang bang? Yang ke lagi dalam pegah dari awal pun berarti periksa berlengkap bila. Yang pertama dari pihak mobil yang po motor, yang lebih tahu utama foto di hadapan motor berserta dengan plat. Yang pertama. Yang kedua, taken kontrak atau kwitansi perusahaan. Jadi karena li umum di nama rental hanya lengkap penasilah lagi dokumen rental. Sehingga apabila nak terjadi bermasalah motor, tidak buat laporan pihak kepolisian,
di saat lagi data-data lagi foto di hadapan motor, foto KTP, kemudian pulang rekening perusahaan. Karena di sana kan tu nak materai, tekan tu materai bahawa perjanjian sewa mobil. Jadi saat tu nak bermasalah lagi gadekannya, di sana ada buka laporan dari pihak kepolisian lagi lengkap dengan surat-surat mandung dari perusahaan. Harus resmi selah haji rental haji. Jadi kalau rental yang di luar resmi dari perusahaan CV, nyo agak payah untuk buka laporan karena adanya hendak resmi dari negara. Artinya ketika tanyo kajat ke korban, langkah pertama ya memang tampilkan untuk melapor ke polisi, kemudian juga mungkin ya cari bantuan dengan. Ya, ni lebih lagak lom CV usaha rentalnya resmi lah dari rekening perusahaan negara. Dari penaruhkan selagi surat kontrak perusahaan. Baik bang, mungkin nyo katrok baki mungkin hal yang ingin abang sampaikan kepada masyarakat terkait dengan kasus yang kamarak terjadi di Aceh nyo. Kira-kira pekiban langkah yang harus diambil ataupun bagaimana tayo menghadapi kejadiannya bang? Langkah yang lebih baik kira-kira meragukan ataupun hana jelas lebih kita hindarkan daripada adanya percaya zamannya ngon kesenang kehela yang merugikan, penipuan, malahan yang sayang tanya orang pedalaman yang hana mufum tentang terima-terima gadai. Ya, masalahnya kan motor mentang ada di Honda ataupun selagi lagi tanah-tanah macam yang tengah naik daun adalah usaha menerima gadai rental mobil. Nyo yang tengah marak dan tengah ramai yang kena korban dengan menerima harga mobil yang sangat murah. Harga pun sudah tercium, apalagi untuk dapat periksa lagi BPKB dan SNK. Okeylah BPKB di bank ataupun di leasing, setidaknya SNK dengan KDP bersesuai. Karena lagi kamu untuk yang senior-senior mungkin nak periksa nama orang kamu tolong, karena nanti bisa jadi dipalsukan. Baik, Syederalun, demikian kesaksian dari saksi yang kita hadirkan pada hari ini. Kita berharap semoga kasus-kasus seperti ini tidak lagi terulang di Tanah Rencong. Saya Rianza Alfandi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.